kerjakan, nanti yang atribut nggak usah, intinya sama, dia. Yang atribut itu lebih rumit lagi karena kategori membilang agak rumit. Jadi sama intinya, harus diedit kategorinya, macam-macam. Yang kedua, kan ada 2 kemarin. Mas template yang berdasarkan kata kunci, yang keduanya itu atribut atau kategori. Saya ambil yang ini karena yang mudah, kalau atribut agak ribet. Kemudian menentukan keyword berdasarkan traffic dan algoritma. Nah, kemarin di deskripsi di YouTube sama di marketplace ya, di YouTube itu ketiga kata kunci yang saya bangun itu berdasarkan traffic yang saya uji. Ya. Link dan hyperlink aktif pada channel YouTube. Nah, kemarin memasukkan jualan kita masuk di sini. Edit foto terbaru, update berdasarkan traffic. Nah, ini belum dilakukan. Ya, ini materi dasar. Nanti ini praktek di minggu ini harus dilakukan. Edit foto terbaru, update berdasarkan traffic dan algoritma. Foto yang di Shopee itu diganti semua. Per 3 bulan atau sesuai kebutuhan itu diganti. Di-refresh, bayangkan pekerjaan di lembaga. Waktunya berapa? Kebetulan ini 1 tahun saya belum diganti jatuh. Akun saya nggak laku. Nanti saya kasih akun Indah di Craft, kalian buka, nggak laku. Saya nggak bisa, karena fotonya sudah jadul. Sudah saatnya update. Bayangkan ya, perkembangannya seperti itu. Jadi di-update. Update itu berapa lama? Kadang seminggu nggak laku, ganti. 2 minggu nggak laku, ganti. Pokoknya tidak laku, diganti. Ganti foto, ganti judul, ganti deskripsi, dan satu-satu gantinya. Nah, membangun digital marketing itu seperti itu. Ya, kalau tidak diganti nggak laku. Ya sudah, tenggelam di bawah. Karena sudah nggak menarik lagi. Nah, di YouTube saya sama. Kalau di YouTube itu diganti thumbnailnya, judul itu aja. Nah, bayangkan pekerjaan di YouTube saya berapa banyak itu harus diganti ya. Nah, banyak kan? Banyak, Pak. Makanya kan banyak, harus pakai orang. Nah, saya mengganti template dalam satu YouTube saya itu saya bayar 2 juta. Itu dikerjakan 1 bulan selesai, 1 orang. 1 orang fokus itu mengerjakan itu. Nanti template saja. Itu pakai template-nya, saya pakai thumbnail. Thumbnail diganti, judulnya diganti, sudah dari saya, mereka tahulah. Nah, kalau sudah diajarkan, coba ini ganti judul. Kan mereka sudah kasih narasi. Nah, dibikin tag ya, sudah ganti judul, tahulah. Atau diambil dari tag yang ada di bolak-balik judul itu. Atau dia set engine di ya di berandanya YouTube. Dimasukkan kategori-kategorinya di link itu yang di blast, di-share ke WA kemana-mana, di channel YouTube dan seterusnya. Jadi SEO itu sebenarnya hanya mengumpulkan banyak link dan hyperlink, kemudian disinkronisasi satu kesatuan lintas media sosial sebanyak mungkin. Sebenarnya Anda telah membangun jaring traffic dan algoritma. Cukup itu aja. Kalau tidak dilakukan itu, maka SEO kalian jebol. Kalah sama orang lain. Tekniknya begitu ya. Jadi membangun hyperlink, link, dan link tree dalam satu kesatuan sinkronisasi itu kemudian di blast, maka sebenarnya kalian telah membangun rumah pondasi. Artinya di sini ada tanah kosong, ini loh rumahku. Ya. Sudah membangun bangunan digital ya, rumah digital ya. Kalau tidak, maka kalian sudah nggak akan punya traffic. Bisa dipahami? Ya. Itu harus dilakukan di 5.0. Setelah ini semua jalan 5.0, kalian masih dibangun, bangunnya itu paling ya update itu 1 tahun 2 kali. Setelah itu santai, diam. Nggak perlu karyawan orang, cukup saya sendiri sama Faiz saja cukup di sini. Maka saya sama Faiz saja. Kalau ada orang dari UGM dan Pak Imran mana karyawannya? Ini satu. Loh, cukup Pak, cukup. Ya, heran kan? Komputer banyak tapi nggak ada apa-apanya. Tapi sebagian komputer kerja. Karena tak atur sinologi ada di tempat saya itu ya. Itu saya atur kerja ngeling. Nah, malam itu kadang-kadang saya hidupin. Hanya untuk reindek apa kontrol ya. Karena sudah saya pakai sinologi. Cukup 1 orang. Nggak perlu banyak lagi. Tapi ketika saya melakukan update SEO, nah ini butuh banyak orang tanpa batas. Ya, untung ada mahasiswa merdeka magang ya. Pas temanya saya pas update ada magang dan bulan depan ada magang lagi. Nah, dan kebetulan karena 2 tahun terakhir itu algoritma traffic digital marketing itu per bulan berubah, maka usaha saya rubah jadi pondok pesantren untuk ngajarin orang digital marketing, ilmu serta obral sekalian diuntungkan ya. Mereka praktek di sini kasih ilmu ya, dan juga bisa mengerjakan milik saya ya. Karena tidak mungkin holding saya ini saya bangun secara besar.
Karena saya akan menjual konsep holding ini, saya ajarkan ke orang lain. Kalau ini nggak terisi semua, gagal saya. Ya, gagal membangun holding. Ini dikerjakan 100 orang, nggak selesai. Kalau mau saya jual, artinya itu sistemnya mau dijual. Maka wajar kalau Shopee itu karyawannya ribuan dan jutaan, ya, ribuan, ratusan ribu bahkan, ya. Bukalapak juga sama puluhan ribu kan karyawannya. Apa yang dilakukan? Ya ini setiap hari. Mendevelop seperti itu. Saya harus bertanding dengan mereka. Mengapa? Karena saya nggak pakai iklan mereka. Saya jualan iklan sendiri, bikin SEO sendiri. Jadi saya nggak perlu bayar. Prinsip saya 30 juta daripada diberikan iklan, yang bayari karyawan lah enak. Ya. Itu lebih bermanfaat bagi saya. Ngapain? Shopee sudah sugih kok kita bayar. Mereka sudah kaya gitu loh. Kok kita bayar lagi? Dan belum tentu berhasil lagi. Ya. Kadang-kadang iklan kita zong. Saya sering lah iklan 1 juta zong 1 hari nggak dapat apa-apa. Iklan 1 juta sehari kadang-kadang omsetnya 500.000. Sering lah. Dan teman-teman juga sama merasakan. Mengapa itu terjadi? Iklan kita sudah diiklankan sama Shopee sebenarnya maksimal. Cuma produk kita tidak standar traffic dan algoritmanya mereka, maka tidak bisa menembus pasar, tidak bisa tampil di atas, dan seterusnya. Settingannya nggak masuk, ya. Kasarnya begini, mau diajak balapan punya motor, punya. Tapi motornya murnya cepot, ini ya nggak mungkin menang lah, ya. Beda motor, bautnya, apanya, bannya yang jelek, banyak aus, ya. Atau bensinnya yang nggak jelas, kabelatornya nggak jelas, remnya nggak bisa lah, nggak mungkin menang intinya. Walaupun diiklankan seperti apapun. Maka ini harus dibangun. Dasar-dasar postingan kita di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di mana-mana dibangun dengan standar SEO yang dilakukan oleh Bukalapak, Tokopedia. Karena kita jualan di Bukalapak ya, standar SEO-nya Bukalapak. Di Shopee standar SOP-nya Shopee. Sekarang standar SOP-nya Shopee itu TikTok, itu yang pusing saya. Jadi produk saya 2000 itu harus ada video produk semua, harus ada live streamingnya semua, baru dikaitkan produk saya. Nanti hari ini praktek itu coba ya. Praktek itu Anda bisa melakukan berapa? Nanti tak ajari dari foto. Hari ini foto yang ada dijadikan video, berarti bisa menggunakan capcut ya. Bisa menggunakan bitsin. Saya lebih merekomendasi namanya bitsing ya daripada capcut. Capcut itu terlalu banyak trafiknya, sering dipakai orang sehingga basi. Coba install, itu ringan kok aplikasinya, bitsing ya. Aplikasi bitsing itu miliknya KineMaster. Nah, itu SEO-nya baik. Kalau menggunakan itu trafiknya ternyata bagus daripada capcut. Mengapa capcut bukan jelek? Terlalu banyak digunakan orang, ya. Sehingga berebut. Kita menggunakan template ini rata-rata menggunakan itu sehingga basi. Tapi bitsing tidak banyak penggunanya. Belum banyak. Itu miliknya KineMaster. Ketik ya bitsing, gratis kok. Ya ada iklan namanya gratis ya. Tetap ada iklan. Coba aktifkan bitsing. Nanti ini masukkan satu-satu di Shopee-nya pakai akun saya hari ini, tapi nanti logout ya. 1 atau 2 hari ini pakai Shopee saya belajar Indah Handicraft. Masuk semua. Karena banyak orang biar nggak nyepam, nanti bertahap ya. Kalau banyak langsung bisa kena. Nah ini masih 1 ya. Kemudian jadikan 1 link tree. Kemudian blast link ke all medsos, ke grup. Jadi harus punya banyak grup. Yang bisa, saya biasa menggunakan grup itu hanya di Telegram. Di FB jarang lah, tapi nanti bisa praktek di FB sama Telegram. Ya. Karena Anda di Telegramnya tidak banyak grup, maka nanti blast-nya di FB saja. Paling banyak mendapatkan traffic itu di FB memang. Facebook masih terbaik untuk menjadi blast link daripada, di samping di WA ya. Di samping blast WA, kalau Anda memiliki kontak di atas ya 10.000 lah, kontaknya di atas 1.000, ada kontaknya yang 1.000 di sini. Paling banyak berapa? 1.000 ada? Nggak sampai 1.000 ya? Simpan aja semua mahasiswa di kampusmu. Ya, simpan aja semua mahasiswa kampusmu di blast itu. Cukup 10.000 ya. Nah, semua mahasiswa di kampus, segala jurusan disimpan. Lah kan nggak rugi kita nyimpen HP-nya orang. Rugi enggak lah. Nggak mengurangi kuota kan? Karena masuk di kontak ya, di email kan, sudah nggak mengurangi kontak kita. Itu harus dimanfaatkan. Kalau soal kontak, saya punya prinsip, setiap kenal orang, saya harus punya HP-nya gitu. Penting dan nggak penting gitu. Mulai
ya kasarannya mulai gelandangan sampai presiden gitu. Ya. Kenal orang, yang penting kenal sama saya belum HP-nya. Saya kasih HP terus begitu. Karena suatu saat bisa jadi kita butuhkan ya. Walaupun kuli bangunan suatu saat saya ternyata butuh kuli bangunan. Tukang becak suatu saat saya butuh tukang becak ya. Nah, gelandangan kadang-kadang saya juga butuh gelandangan juga ya. Ya, kadang-kadang siapa tahu makan-makan di tempat berkah gelandangan 100 gitu ya. Ya kita undangkan mereka gitu ya. Contoh di situ. Kemudian CS Excellent Service berdasarkan teknik closing order yang magic. Yang kemarin itu teknik closing yang itu baca sendiri ya. Itu harus diterapkan ya. Itu yang pertama, nanti beberapa yang belum dilakukan. Nah, ini yang kedua. Mulai hari ini kedua sama